Tutorial selanjutnya kita membuat usaha kopi kekinian, namanya itu Kopiku. Di sini kita akan menghitung kira-kira berapa modal yang dibutuhkan. Sebelum itu, kalian perlu terlebih dahulu di sini untuk mengisi apa profil bisnis kalian, tipe bisnis kalian. Contoh di sini itu udah ada dua pilihan. Yang pertama itu konservatif dan agresif. Perbedaannya itu sudah dijelaskan juga di sini nantinya ya. Yang konservatif dan ini yang agresif. Itu lebih kalau agresif itu buffer cash-nya atau biaya jaganya itu lebih kecil dan biaya terduga juga 10% doang. Sedangkan konservatif itu 5 bulan biaya jaganya dan biaya terduga itu 15%. Kita lanjut aja ke pengisian ya. Pertama, untuk usaha ini saya sewa di ruko dan biaya sewa per tahun itu 80 juta. Maka saya tulis ini 80 juta. Kemudian kita lanjut ke pengisian modal awal atau capex. Modal awal ini merupakan biaya yang sifatnya itu tetap tidak habis dalam beberapa bulan, bisa untuk jangka panjang yang dibeli atau dikeluarkan saat awal buka usaha. Contohnya mesin di sini kita beli mesin awal ya, mesin awal. Kalian tulis ini kategori ya, mesin awal itu mesin espresso semi auto. Harganya 12 juta dan quantity. Quantity ini wajib kalian tulis ya. Karena saya belinya satu, saya tulis satu, otomatis 12 juta. Kalau saya udah pengen modal banyak gitu, saya tulisnya 2 K 24 juta. Jadi karena kita butuh satu, saya tulisnya satu ya. Begitu juga grinder kopi itu 3 juta, saya beli satu. Timbangan digital, shaker dan tools lainnya itu paketan 1 juta, saya beli satu paket. Lalu kulkas mini untuk nyimpan susu dan es batu itu 3 juta, saya beli juga satu. Kemudian meja bar atau untuk rak cup itu 5 juta, saya beli satu aja. Dan set kursi dan meja, ini masuk ke furnitur ya. Ini untuk langganan duduk atau kumpul-kumpul itu 500.000 satu setnya, kita beli 4 set aja. Kemudian dapat modal awal atau capex itu 26 juta. Kemudian kalian lanjut aja dulu ke bagian stok awal atau inventory. Inventory awal ini berbeda dengan modal awal yang sifatnya tetap dan jangka panjang. Kalau stok awal ini sesuatu yang akan habis dan kalian stok di awal aja, nanti akan kalian restock lagi setiap bulannya atau setiap minggunya. Contohnya stok awal itu biji kopi Robusta Arabica ini itu 1 kilonya 150.000. Kita beli aja 10 kilo. Kemudian susu UHT itu 25.000 1 liter, kita beli 5 liter. Terus sirup flavor rasa gitu 90.000 satu botol, kita beli 2 botol. Gula aren karamel itu sekilonya 50.000, kita beli 5 kilo ya bagian sini. Lalu persediaan cup. Cup ini maksudnya kemasan ya. Kemasan itu kita satunya 1.000, jadi kita beli 200 untuk jaga-jaga ya. Nanti bisa di restock lagi. Kemudian ke biaya operasional bulanan. Biaya operasional bulanan ini contohnya adalah gaji karyawan dan listrik dan air. Intinya suatu yang masuk ke operasional bulanan kalian yang mana harus kalian bayarkan kewajiban setiap bulannya atau bahkan biaya overhead atau biaya yang tak terduga sekalipun. Contohnya gaji karyawan, gaji barista itu satu orang aja itu 3 juta satu orang ya. Otomatis tertulis satu sini itu 3 juta juga. Kalau 2 baristanya maka 6 juta. Tapi karena kita 1, 3 juta. Kemudian listrik dan air. Listrik dan air ini kalian tulis juga yaitu 656 udah keduanya dan sekali bayar karena 1 bulan. Kemudian marketing, kalau kalian perlu marketing, iklan online atau promo, kalian tulis juga di sini budgetnya berapa 500.000 dan sekali juga sebulan. Kemudian contohnya kasir, contoh gaji kasir kita belum masukin kasir itu 2.500 karena kasir satu terus satu, maka langsung muncul juga biaya bulanannya berapa. Kita lanjut ke atas. Setelah kita isi semuanya tadi, otomatis langsung muncul berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuka usaha kopi kekinian ini, Kopiku. Mulai dari sewa tempatnya 80 juta totalnya, total modal awal 26 juta, total inventory awal itu 2.255.000, lalu biaya operasional 6.656.000, kemudian buffer cash. Buffer cash ini artinya adalah biaya jaga-jaga yang mana rumusnya adalah biaya operasional ini dikali dengan 5 bulan, maka dapat 33.280.000. Ini penting karena kita nggak tahu dalam 1 atau 6 bulan kemudian usaha kita apakah berjalan lancar atau tidak. Kalau kita hanya memperhitungkan 1 bulan di awal, otomatis kalau misalnya yang tidak laku atau merugi bulan itu, bulan selanjutnya kita nggak bisa lanjut
karena kita nggak ada persiapan dana buffer cash-nya. Kemudian juga biaya tak terduga itu 5 juta. Ini 15% dari modal awal, inventory, dan biaya operasional. Kemudian dapat totalnya modalnya 153.427 ribuan. Kita juga bisa langsung untuk melihat atau menghitung balik modalnya kira-kira kapan. Baik, pada hitung balik modal awal ini, kalian cukup mengisi 3 kolom di sini aja. Yang pertama itu kolom harga jual, kemudian perkiraan HPP produk, dan target jualan harian kalian. Nih, untuk harga jual ini, kalian perlu terlebih dahulu untuk yang namanya menghitung atau memperkirakan dulu kira-kira kopi kalian di harga berapa. Rata-rata kopi kekinian itu harganya cukup affordable, jadi 15.000 kita taruh ya. 15.000. Walaupun kalian punya misalnya 4 produk, 3 produk, tetap yang kalian masukkan yang mana emang best sellernya aja dulu, atau kalian jumlahkan harga 4 produk tuh kalian bagi 4 dapat rata-rata gitu. Dan perkiraan HPP produk. HPP produk ini bisa kalian cari menggunakan aplikasi kita juga, namanya cari harga, itu ada di bagian bonus, atau kalian perkirakan atau kalian hitung aja sendiri juga nggak apa-apa. Kita anggap 30% ya HPP kita, otomatis bersihnya itu cuma 10.500. Dan anggap kita ingin terjual hariannya itu berapa. Kalau saya targetkan terjual harian itu 80, maka langsung muncul di sini perkiraan balik modal kalian berapa, yaitu 8 bulan. Kalau kalian merasa ini lama nih, tandanya kalian perlu merubah target kalian menjadi 100. Jadi 6 bulan, atau tetap 80 bulan, 80 cup sehari, tapi kalian press lagi HPP-nya misalnya menjadi 20%, maka 6 bulan juga, 7 bulan. Atau tetap HPP 30% dan target terjual 80, tapi harga kalian naikin jadi 17.000 di 7 bulan. Jadi kalian variasikan saja. Kalau bisa kalian isi semua ini dengan data yang sudah kalian riset terlebih dahulu. Atau misalnya mesin ini, kalian cari dulu berapa harga mesin di daerah kalian. Makin detail data kalian, maka makin benar perhitungannya. Terima kasih, kita lanjut ke video selanjutnya.